Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, berbagai ladang kebaikan Allah bukakan untuk hambanya, dengan tujuan agar semua hambanya dengan mudah mendapat rahmat dan ampunannya. Karena itu, sungguh rugi orang yang menemukan Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, agar kita sukses dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, perlu kita mempersiapkan atau memperhatikan beberapa hal yang mungkin baik untuk kita lakukan. Sahabat setia, penonton yang berbahagia, yang pertama, meluruskan niat hanya kepada Allah dengan memurnikan niat menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat adalah roh amal, inti dan sendihnya. Tanpa niat yang benar, ibadah akan sia-sia, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal menjadi benar karena niat yang benar, dan sebaliknya amal jadi rusak karena niat yang rusak. Berkata Ibnul Mubarak, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Karena itu jangan sampai niat dalam menjalankan ibadah puasa itu tercampur berbagai penyakit hati seperti riya atau sejenisnya. Yang kedua, sesuai dengan aturan atau syariat. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua ibadah maqdoh termasuk puasa sifatnya tauqifi, artinya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil membolehkannya. Semua ibadah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak akan diterima oleh Allah, walaupun dalam menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Rasulullah pernah bersabda, dan barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah mengkonsumsi yang halal. Makan, minum, dan pakaian yang dipakai harus berasal dari harta yang halal, bukan dari harta korupsi, menjual belikan hukum, memanipulasi data, atau hasil transaksi riba, karena hal itu akan menyia-nyiakan ibadah puasa. Dalam suatu sabda, Nabi bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci. Dan sesungguhnya Allah menyuruh orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para utusannya." Rasulullah kemudian berkata, Allah berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan pada mukadimah,
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keempat, menjaga anggota tubuh. Berpuasa tidak hanya sekadar mampu menahan diri dari lapar dan dahaga, namun juga harus mampu menjaga seluruh tubuh dari perbuatan dosa, menjaga mata dari memandang yang tidak halal, mulut dari ucapan yang tidak benar, seperti berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, melaknat, mencela, jadi saksi palsu, dan lain-lain. Nah, semua hal tersebut bisa menyia-nyiakan ibadah puasa. Begitu pula menjaga telinga dari mendengar hal yang tidak halal, menghindarkan diri dari tempat yang penuh kemungkaran, dan selektif ketika membuka atau menonton tontonan, bisa televisi atau radio dan lainnya. Juga menjaga hati dari berbagai penyakit hati seperti dengki, iri, sombong, dan lainnya. Yang terakhir yaitu memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan, mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, baik yang bersifat ibadah, ritual, maupun sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat membantu kesuksesan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain yang telah disebutkan tadi, tidak kalah pentingnya dalam mencari komunitas yang soleh dan memohon pertolongan agar Allah menjadikan kita orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.